pembuktian yang, tapi gue minta pembuktian itu waktu sebelum gue bener-bener dibaptis ya, karena kan gue sempat sebelum dibaptis itu ada 1 tahun dimana gue mencari kan. Jadi sebelum gue dibaptis itu ya gue minta, ya udah yakinin aja kalau misalnya memang lo tuh, kalau memang itu panggilannya dari lo, bukan dari kebingungan gue atau segala macam. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive. Hai bro and sis, sobat selebgood. Ya, mungkin banyak yang mengira kalau perpindahan agama Salma Vina yang begitu dirasa mendadak dan secara tiba-tiba. Meskipun tak sedikit juga yang beranggapan kalau ia pindah agama karena kekecewaannya pada seseorang pasca bercerainya dengan Taki Malik yang dikenal sebagai seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Namun Salma mengutarakan kalau ia menjadi pengikut Kristus alias menjadi Kristiani karena panggilan ilahi secara pribadi kepada dirinya. Banyak proses yang ia jalani dan pergumulan yang cukup panjang hingga ia akhirnya benar-benar memutuskan dibaptis dan menjadi murid Yesus. Kak, gimana proses buat yakin untuk change your religion kayak panggilan hati or something? Gue banyak momen dimana ketika, karena gue orangnya suka baca, gue orangnya suka mencari tahu, gue suka cari ilmu. Jadi banyak ketika gue lagi mendengar sesuatu tentang apa yang gue jalanin, agama yang gue jalanin itu, misalnya ada pendapat orang yang kurang baik, itu tuh puji Tuhan gue nggak tahu kenapa pasti selalu dikasih jawabannya. Mau gue cari, mau gue nggak cari, pasti dikasih jawabannya bahwa ini loh sebenarnya kayak gini, mungkin yang orang itu maksud kayak gini. Gue selalu kayak gitu. Dan gue merasa ketika gue di sekarang ini, ketika gue patah hati, gue tidak pernah menyalahkan Tuhan lagi, karena gue tahu ya udah kan Tuhan tuh sayang ya sama kita. Jadi ketika gue sakit, ketika ada masalah atau apa segala macem, gue merasa gue sangat-sangat di state yang untuk ke Tuhannya tuh gue damai gitu. Oh, ya udah deh, ya udah ini rencana lo. Jadi kayak banyak banget sih faktor-faktor yang memang gini, karena kalau menurut gue kalau misalnya Tuhan udah panggil, pasti Tuhan juga bisa ngeyakinin lo sih tanpa lo meminta gitu. Kalau lo juga sudah menerima Tuhan tuh kayaknya gak mungkin Tuhan tidak menuntun lo untuk mengenal Dia lebih dalam sehingga lo mengerti apa yang lo jalanin, apa keputusan lo itu. Kalau menurut gue gitu sih, pembuktian yang, tapi gue minta pembuktian itu waktu sebelum gue bener-bener dibaptis ya, karena kan gue sempat sebelum dibaptis itu ada 1 tahun dimana gue mencari kan. Jadi sebelum gue dibaptis itu ya gue minta, ya udah yakinin aja kalau misalnya memang lo tuh, kalau memang itu panggilannya dari lo, bukan dari kebingungan gue atau segala macam kayak gitu. Karena ketika Tuhan yang manggil, Tuhan tuntun kok, nggak mungkin lah maksudnya dibiarin kayak yaudah nih gue panggil lo doang, terus pas lo udah datang terus lo kayak orang deh, misalnya contoh manusia gitu, ada atau ibu lo manggil lo misalnya kayak yang namanya siapa, contohnya namanya gue manggil KitKat deh, KitKat gitu, terus KitKatnya datang, nggak mungkin dong pas dia datang gue diem aja kayak nggak ngapa-ngapain, pasti nggak dong. Pasti kan ketika KitKatnya datang, ketika gue manggil aja, ketika gue berpikir untuk memanggil aja, itu kan gue sudah punya tujuan. Makanya gue manggil dia karena gue punya tujuan buat si KitKat ini. Misalnya gue mau ngasih dia vitamin gitu kan. Jadi sebelum gue memanggil aja, gue sudah punya tujuan, gue sudah punya plan di pikiran gue sebelum gue memanggil dia gitu. Makanya gue percaya ketika lo dipanggil kan gak mungkin Tuhan gak punya rencana abis itu, atau gak mungkin yaudah ya gue panggil lo doang tapi yaudah lo gue nggak mau ngurusin lo, gue nggak mau nunjukin lo jalan apa segala macam, kan nggak mungkin gitu. Ketika gue manggil KitKat datang, pasti gue kasih vitaminnya, karena plannya adalah gue kasih dia vitamin. Sebelum gue manggil, gue udah tahu kalau gue bakalan ngasih dia vitamin. Kan sesimpel itu. Kalau mau dibikin simple seperti itu. Kalau mau dibikin rumit, gue nggak suka rumit-rumit gitu. Banyak yang menganggap kalau Salma Vina seorang wanita yang kuat karena begitu banyak exposure dari netizen yang membenci dan bahkan sampai menghujatnya. Apa Salma Vina nggak pernah sedih bahkan sampai menangis? Gue tuh nangis kok gue. Cuma gue nangis nggak sih? Gue nggak tahu deh. Jadi gue bertanya-tanya, gue nangis nggak ya?
Gue nangis kalau lagi berdoa tuh gue gampang banget nangisnya. Kalau lagi berdoa gue tuh gampang banget nangisnya. Gampang sekali doa. Gue kalau lagi berdoa gue nangisnya sangat gampang. Kayak baru ngomong Tuhan, udah rembes kemana-mana. Gue tuh paling sering nangis kalau lagi berdoa. Terus di gereja tuh gue sering nangis. Kalau nggak gue saat teduh tuh gue nangis. Tapi kalau ada masalah hidup tuh gue nggak terlalu nangis. Tahu, aneh makanya gue. Jadi gue berdoanya ada waktu. Maksudnya gue nangisnya tuh ada waktunya. Yang gue lihat setelah gue flashback, iya juga ya, gue tuh jarang nangis ya. Gue nangisnya di hal-hal tertentu aja. Bener juga sih lo, Dir. Jarang. Tapi kalau di gereja rembes ya, kayak sungguhkan, lebay gitu. Atau kayak kalau gue bisa kembali ke Alma yang dulu, gue akan bilang, kalau gue bisa ya, misalnya di depan gue ini ada Salma yang dulu, gue akan bilang, lu keluar dari situasi itu ya, lu keluar dari situasi itu, jangan lu ambil keputusan yang cepet-cepet dan terburu-buru itu, keluar lo dari situasi itu, lo nggak tahu kan, gue tuh Salma yang sekarang udah ngalamin kayak apa, lu keluar deh, mending lu nggak usah ada di situ, jelek, cabut deh lo, mending lu kuliah aja deh, mending lu kejar mimpi-mimpi lo deh, gue akan bilang itu ke Salma yang dulu, gitu. Alma semoga dilamar Ustadz, amin. Kalaupun gue dilamar Ustadz, gue sih ogah, apalagi Ustadz bohongan ya, yang bisa ngaji doang tapi akhlaknya kagak ada, gue mau ogah. Jangan kan gitu, dilamar pastor besok aja belum tentu gue terima. Dilamar anak Tuhan banget nih, besok belum tentu gue terima. Karena it's really not about religion. Sebenarnya kalau emang belajar dan bisa mengaplikasikan dalam hidup, itu baru top gitu. Mau siapapun, mau anak pendeta kek, mau ustadz kek, mau anak ustadz kek, mau ahli teologi kek, enggak. I need time gitu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like-nya ya bro and sis, dan komentar kalian. Saya Jody Gudel, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.